Di sebuah kota kecil bernama Banyumas, tinggal seorang wanita bernama Nabila. Usianya baru saja menginjak 40 tahun, dan sudah 7 tahun ia menjadi janda setelah meninggalnya suaminya, Pak Arman. Mereka hidup di sebuah apartemen sederhana milik almarhum suaminya yang terletak di sebuah gedung bertingkat yang cukup dikenal di kota itu. Meski begitu, Nabila tidak memiliki anak dari pernikahannya, sehingga ia tinggal sendirian di apartemen tersebut. Sejak kepergian suaminya, Nabila menjalani hari-hari dengan sunyi, sering merasa hampa dan kesepian. Namun, ia selalu berusaha menjaga penampilannya. Rambut hitamnya yang panjang ia ikat rapi, dan wajahnya selalu tampak cerah dengan riasan tipis yang menonjolkan kecantikannya yang tak lekang oleh waktu. Pakaian yang dikenakannya biasanya sederhana namun elegan, seperti blus sutra berwarna lembut dengan rok pensil yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan sepatu hak rendah berwarna coklat tua. Tampilannya selalu membuat orang bertanya-tanya apakah dia benar-benar berusia 40 tahun atau sebenarnya jauh lebih muda. Di gedung tempat ia tinggal, ada seorang penjaga pintu bernama Bayu. Bayu adalah pria muda berusia sekitar 28 tahun, yang juga seorang mahasiswa jurusan manajemen di universitas terdekat. Dengan tinggi sekitar 175 cm, tubuhnya atletis dan wajahnya selalu tersenyum ramah. Setiap hari, ia mengenakan seragam penjaga pintu berwarna biru gelap yang rapi, dengan sepatu kets putih yang selalu bersih, mencerminkan dedikasinya terhadap pekerjaannya. Bayu bukan jenis pemuda yang suka membuat keributan. Ia dikenal sopan dan bertanggung jawab, bahkan sering terlihat duduk di lobi gedung bersama teman-temannya, membuka buku catatan dan serius belajar. Awalnya, Nabila jarang berbicara dengan Bayu. Ia merasa canggung berinteraksi dengan penjaga pintu, apalagi seorang pemuda yang usianya jauh lebih muda. Namun, suatu hari ketika ia sedang membawa belanjaan yang cukup banyak, Bayu tiba-tiba menyapa, "Bu Nabila, kenapa nggak bilang saja kalau mau saya belikan? Biar saya antar ke apartemen." Bu, Nabila tersenyum malu dan menjawab, "Ah, nggak apa-apa, Bayu. Saya biasa beli sedikit-sedikit saja, nggak mau merepotkan kamu." Tapi Bayu ngotot, "Kalau begitu, ini nomor saya. Kalau Bu butuh sesuatu, telepon saja, nanti saya antar." Gak sampai 5 menit kok, Nabila pun menyerahkan nomor teleponnya, merasa aneh tapi juga nyaman dengan perhatian Bayu. Setelah itu, hubungan mereka mulai berubah. Bayu sering membantu Nabila mengantarkan belanjaan, bahkan kadang-kadang ia datang bersama beberapa teman kuliahnya yang juga belajar di lobi gedung. Ada sesuatu yang membuat Nabila tertarik pada sosok Bayu, semangat dan kerja kerasnya sebagai mahasiswa sekaligus penjaga pintu. Suatu malam, saat cuaca di Banyumas sangat panas dan gerah, Nabila merasa malas keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Ia pun menelepon Bayu dan memintanya untuk membelikan beberapa barang. Bayu datang membawa belanjaan tepat waktu, dan saat itu Nabila merasa ada kedekatan yang berbeda. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Bayu bercerita tentang keluarganya yang tinggal di sebuah desa kecil di daerah Cilacap, dan bagaimana ia harus menanggung biaya kuliah dan hidup sendiri di kota. Nabila merasa terhibur dan mulai membuka diri. Ia bahkan bercerita tentang suaminya yang telah tiada, dan bagaimana ia menjalani hari-hari sendirian. Bayu mendengarkan dengan penuh perhatian, membuat Nabila merasa dihargai dan diperhatikan. "Kamu hebat, Bayu. Jarang sekali aku lihat orang sepertimu, yang bisa kerja dan kuliah sekaligus," kata Nabila dengan suara lembut. Bayu tersenyum, "Saya cuma berusaha, Bu. Nggak mau jadi beban siapa-siapa." Setelah percakapan itu, mereka sering berkomunikasi lewat telepon, kadang hanya sekadar untuk menghilangkan rasa kesepian Nabila yang sering menyelimuti malam-malamnya. Suatu malam, Bayu datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa beberapa buah segar dan minuman yang dibuat sendiri. Nabila,
yang saat itu mengenakan daster sutra berwarna krem dengan detail rendah halus di bagian lengan, merasa ada getaran aneh di dadanya. Rambutnya yang tergerai lembut menambah kesan femininnya memikat. Tanpa berlebihan, Bayu duduk di ruang tamu yang sederhana tapi bersih, dan mereka mengobrol hingga larut malam. Bayu tampak begitu dewasa dan bertanggung jawab, jauh dari bayangan Nabila tentang seorang penjaga pintu muda. Ia bahkan bercanda, "Bu, saya ini bukan cuma penjaga pintu, tapi juga penjaga hati, loh." Nabila tertawa kecil, merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang membuat Nabila penasaran. Bayu pernah mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai penjaga pintu hanya sementara, tapi ia tak pernah menjelaskan lebih lanjut. Apa sebenarnya rahasia yang disimpan Bayu? Dan bagaimana perjalanan hubungan mereka selanjutnya, di tengah perbedaan usia dan status sosial? Malam itu, saat Bayu hendak pulang, sebuah pesan masuk di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat singkat, "Jangan terlalu dekat dengannya, Bayu." Bayu menatap layar ponsel dengan raut wajah serius dan sedikit cemas. Nabila yang melihatnya bertanya, "Ada apa, Bayu?" Tetapi Bayu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Hanya urusan pribadi." Namun, di matanya muncul bayangan misteri yang membuat malam itu menjadi sangat berbeda. Apa sebenarnya yang tengah terjadi? Dan apa yang akan terjadi antara Nabila dan Bayu? Kisah mereka baru saja dimulai. Suasana pagi di Banyumas terasa hangat menyusup ke dalam kamar Nabila yang berukuran sedang, dengan jendela besar berbingkai kayu yang menghadap ke jalanan kecil penuh pepohonan. Sinar matahari menyentuh lembut wajahnya yang masih terlelap, membuat helaian rambut hitam legamnya yang terurai di atas bantal terlihat seperti gelombang sutra yang mengkilap. Pagi itu, Nabila bangun dengan perasaan campur aduk, antara rindu akan kehangatan malam sebelumnya dan rasa was-was yang sulit ia jelaskan. Ia mengenakan piyama sutra berwarna merah marun, dengan potongan simpel tapi menonjolkan lekuk tubuhnya yang masih terjaga dengan baik. Sepasang sandal rumah dari bahan anyaman bambu tergeletak di samping tempat tidurnya, menambah kesan tradisional yang kontras dengan modernitas apartemennya. Di meja rias, teronggok beberapa botol parfum lokal dengan aroma melati dan cendana, yang selalu ia gunakan untuk menjaga kesegaran dan menarik perhatian tanpa berlebihan. Pikiran Nabila melayang kembali ke Bayu. Pria muda itu, dengan keceriaan dan tanggung jawabnya, seolah membawa warna baru dalam hidupnya yang penuh kesunyian. Namun, pesan misterius yang diterima Bayu membuatnya penasaran dan sedikit khawatir. Siapa yang mengirim pesan itu? Pikirnya. Apa sebenarnya yang disembunyikan Bayu? Di saat yang sama, di ruang bawah gedung, Bayu sedang mempersiapkan dirinya untuk hari yang panjang. Ia mengenakan seragam penjaga pintu yang rapi, dengan sepatu kets putih yang bersih dan tas ransel berisi buku kuliah serta beberapa catatan. Matanya yang tajam namun penuh kehangatan sesekali menatap jam tangan digitalnya, menghitung waktu sampai shiftnya dimulai. Teman-teman Bayu, beberapa mahasiswa yang juga sering belajar di lobi gedung, memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Bayu, kamu kenapa sih? Kayak ada beban berat aja, goda salah satu temannya sambil tertawa. Bayu hanya tersenyum tipis. Nggak ada apa-apa, Cak. Cuma mikirin beberapa hal aja. Sementara itu, Nabila memutuskan untuk mengajak Bayu makan siang bersama di sebuah warung makan legendaris di dekat Pasar Banyumas, yang terkenal dengan nasi pecelnya yang pedas dan segar. Ia memilih pakaian yang lebih santai tapi tetap memikat, blus putih transparan tipis yang memperlihatkan siluet bahu halusnya, rok midi berwarna coklat muda yang membungkus pinggulnya dengan anggun, dan sepatu sandal hak tinggi berwarna nude yang membuat kakinya terlihat jenjang. Di pergelangan tangan, tergantung gelang emas kecil yang berkilauan, hadiah dari almarhum suaminya dulu. Saat mereka duduk di warung sederhana itu, suasana menjadi hangat dan penuh canda tawa.
Bayu bercerita tentang kuliahnya yang semakin berat dan rencana masa depannya untuk mengembangkan bisnis keluarga kecilnya di desa. Nabila, yang biasanya pendiam dan serius, kali ini terlihat lebih hidup. Ia bahkan mengejek dirinya sendiri. Dulu aku pikir, penjaga pintu itu cuma jaga pintu, ternyata bisa jadi agen rahasia juga ya. Bayu tertawa, kalau agen rahasia, aku harus latihan ninja dulu, Bu. Soalnya jaga pintu aja udah capek banget. Mereka berdua tertawa lepas, suasana yang sudah lama tak dirasakan Nabila. Namun, di balik gelak tawa itu, ada sebuah keheningan yang mengendap, seolah menunggu sesuatu yang belum terucap. Sesampainya di apartemen, Nabila mengundang Bayu masuk untuk minum teh. Ia melepas blusnya dan menggantinya dengan cardigan tipis berwarna krem, yang semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang lembut. Bayu duduk di sofa, masih mengenakan seragamnya, dan tampak sedikit canggung namun berusaha tampil santai. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Nabila yang membuka pintu terkejut melihat sosok seorang pria berpenampilan rapi berdiri di sana. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hasan, seorang pengacara dari Jakarta yang datang membawa surat wasiat. Pak Hasan berkata dengan suara tegas, "Ibu Nabila, saya di sini untuk memberitahukan sesuatu yang penting terkait warisan almarhum Pak Arman." Nabila merasakan jantungnya berdegup kencang. Warisan? Apa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi? Bayu yang berdiri di belakangnya ikut tegang, matanya menatap Pak Hasan dengan waspada. Pak Hasan menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Ini adalah surat wasiat terbaru yang ditemukan setelah kematian Pak Arman. Saya sarankan ibu membacanya dengan seksama. Nabila menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Saat ia membuka dan mulai membaca isi surat tersebut, wajahnya berubah dari bingung menjadi shock. Surat itu menyebutkan sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan Pak Arman, sesuatu yang bisa mengubah hidup Nabila selamanya. Bayu merasakan udara di ruangan itu berubah berat. Ia melangkah maju, bertanya dengan suara pelan, "Bu Nabila, apa yang tertulis di sana?" Nabila menatap Bayu, matanya berkaca-kaca. Ini tentang keluarga lain Pak Arman. Ada anak yang tidak pernah aku tahu. Anak yang selama ini tersembunyi." Keduanya terdiam, menyadari bahwa hidup mereka yang selama ini tenang kini akan berubah drastis. Dan di balik semua itu, ada misteri yang menunggu untuk diungkap. Siapa sebenarnya anak tersembunyi itu? Apakah kehadiran Bayu hanya kebetulan, ataukah ia juga bagian dari rahasia besar ini? Di balik jendela apartemen, langit malam Banyumas mulai gelap, dan sebuah bayangan samar terlihat melintas di lorong gedung. Sesosok pria bertopi, dengan tatapan dingin, diam-diam mengamati dari kejauhan. Malam itu, cerita Nabila dan Bayu baru saja memasuki babak yang jauh lebih rumit. Di hari-hari berikutnya, suasana di apartemen Nabila berubah drastis. Surat wasiat almarhum Pak Arman yang menyebutkan adanya anak tersembunyi menjadi beban pikiran yang sulit dihilangkan. Nabila, yang biasanya tenang dan anggun, kini terlihat sering termenung dan matanya sayu seperti kehilangan arah. Piyama sutra merah marun yang biasa ia kenakan diganti dengan blus sutra berwarna biru laut dan rok batik panjang yang lembut menyapu lantai, seolah ingin menutupi perasaannya yang rapuh. Sepatu hak rendah berwarna hitam yang biasanya ia pakai kini hanya tergeletak di sudut kamar, tak tersentuh. Bayu, yang setiap hari datang mengantarkan belanjaan dan membantu Nabila, mulai merasakan perubahan itu. Dia yang sebelumnya penuh semangat kini lebih sering membisu, menatap kosong tanpa motivasi yang biasa terpancar dari matanya. Seragam penjaga pintunya yang selalu rapi kini tampak kusut dan sedikit kotor, tanda betapa pikiran Bayu juga tengah kacau. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Banyumas, Bayu duduk di depan meja makan Nabila sambil menyeruput teh hangat. Nabila mengenakan gaun kaftan berwarna hijau zamrud yang jatuh anggun di tubuhnya, dengan rambut tergerai rapi menambah kesan elegan dan misterius. Namun,
Matanya yang biasanya cerah kini penuh kecemasan. Bayu, suara Nabila lembut namun bergetar, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Anak tersembunyi Pak Arman. Siapa dia? Apa yang dia inginkan dari aku? Bayu menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan mata yang penuh tekad. Bu, kita nggak bisa lari dari kenyataan. Tapi aku yakin, bersama kita bisa hadapi apapun. Nabila tersenyum tipis, mencoba menguatkan diri. Namun, di balik senyum itu, ada kesedihan yang dalam. Aku takut, Bayu. Setelah kehilangan suamiku, aku nggak siap menghadapi drama baru ini. Bayu mengusap lembut tangan Nabila. Kami semua pernah takut, Bu. Tapi kadang, keberanian itu muncul saat kita merasa paling lemah. Malam itu, saat hujan masih turun, Nabila dan Bayu berbincang panjang lebar tentang masa lalu Pak Arman. Bayu bercerita bahwa ia pernah melihat beberapa dokumen rahasia yang disimpan Pak Arman saat bekerja di sebuah kantor di kota. Dokumen itu mungkin ada hubungannya dengan anak tersembunyi tersebut. Kalau begitu, kita harus cari tahu lebih banyak. Nabila berkata dengan suara mantap, aku harus tahu kebenaran, walaupun itu menyakitkan. Keesokan harinya, mereka berdua memutuskan untuk mengunjungi kantor lama Pak Arman di pusat kota Banyumas. Nabila mengenakan blus krem dengan detail renda di lengan dan rok pensil hitam yang pas di pinggang, sementara Bayu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana chinos coklat, tampak seperti dua rekan kerja yang tengah menjalankan misi penting. Sesampainya di kantor yang kini sudah terbengkalai, suasana sunyi dan berdebu menyambut mereka. Nabila mengibaratkan tempat itu seperti museum yang menyimpan kenangan lama, sedangkan Bayu sibuk mencari-cari dokumen yang mungkin tersembunyi. Tiba-tiba, Bayu menemukan sebuah laci rahasia di bawah meja kerja Pak Arman. Dengan jantung berdebar, ia membuka laci tersebut dan menemukan sebuah kotak kecil kayu berukir halus. Dalam kotak itu terdapat beberapa foto lama, surat-surat, dan sebuah buku catatan yang tertulis dengan tinta pudar. Nabila membuka satu persatu foto itu. Ada gambar Pak Arman bersama seorang wanita muda dan seorang anak kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Surat-surat itu berisi pengakuan dan janji setia, dan buku catatan berisi catatan harian Pak Arman yang penuh emosi tentang keluarganya yang tersembunyi. Ini yang selama ini aku cari, ujar Nabila dengan suara serak. Tapi kenapa Pak Arman tidak pernah memberitahuku? Bayu menghela napas panjang, mungkin dia ingin melindungi ibu. Atau mungkin ada hal yang lebih rumit di balik ini semua. Saat mereka sedang sibuk membaca, terdengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Bayu segera menyalakan lampu dan bersembunyi di balik pintu. Nabila berdiri membeku, wajahnya pucat. Seorang pria bertubuh besar masuk dengan tatapan tajam. Dia mengenakan jas hitam dan kacamata gelap, meskipun ruangan itu gelap. Pria itu membuka laci lain dengan kasar dan mengambil beberapa dokumen penting. Bayu yang melihat itu segera keluar dari persembunyiannya. Hei, apa yang Anda lakukan? Pria itu menoleh, menjulurkan tangan ke arah saku jasnya. Jangan bergerak. Ini urusan pribadi. Nabila yang ketakutan mencoba menenangkan suasana. Pak, kami hanya mencari kebenaran. Tolong jangan buat masalah. Pria itu menatap tajam ke arah Nabila dan Bayu, lalu berkata dengan suara dingin, kebenaran kadang berbahaya, Bu Nabila. Ada hal-hal yang lebih baik tetap tersembunyi. Bayu mengangkat alis, kami tidak akan mundur. Apapun yang Anda sembunyikan, kami akan cari tahu. Pria itu menghela napas, lalu melemparkan sebuah amplop ke lantai. Ini peringatan terakhir saya. Jangan ganggu urusan ini lagi. Sebelum mereka sempat bertanya, pria itu meninggalkan kantor dengan langkah cepat, meninggalkan Nabila dan Bayu dalam kebingungan dan ketegangan. Di luar kantor, hujan mulai reda, dan angin malam membawa dingin yang menusuk tulang. Nabila merasakan getaran aneh dalam dirinya, campuran antara takut dan bersemangat. Bayu, ini baru permulaan, bukan? Bayu mengangguk tegas. Iya, Bu.
Kita harus siap menghadapi apapun. Di kejauhan, bayangan pria bertopi yang dulu terlihat di lorong gedung muncul lagi. Ia mengawasi dari balik pepohonan, dengan senyum misterius yang sulit ditebak. Misteri semakin dalam, dan petualangan Nabila serta Bayu baru saja dimulai. Apa isi amplop itu? Siapa pria misterius itu? Dan bagaimana hubungan mereka akan berkembang di tengah badai rahasia dan perasaan yang mulai tumbuh? Semua pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban yang belum terungkap. Minggu pagi di Banyumas terasa cerah dengan sinar mentari yang hangat menyusup melalui tirai jendela apartemen Nabila. Udara segar berembus ringan membawa aroma bunga melati dari taman kecil di depan gedung. Nabila berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, memandangi bayangan dirinya yang berkaca. Ia mengenakan gaun batik modern berwarna merah marun dengan motif bunga yang lembut, dipadukan dengan kalung mutiara kecil yang melingkar di lehernya, menambah sentuhan anggun sekaligus sensual tanpa berlebihan. Sepatu hak tinggi berwarna coklat muda yang baru dibelinya beberapa hari lalu terpajang rapi di dekat pintu kamar, namun di balik penampilannya yang memesona, matanya menyimpan kegelisahan yang dalam. Surat peringatan yang diterima dari pria misterius itu masih menghantui pikirannya. Bayu, yang kini semakin sering datang ke apartemen, duduk di sofa ruang tamu dengan wajah serius. Pakaian kasualnya, kaos polo putih dan celana jeans hitam, kontras dengan ketegangan yang tergambar di raut wajahnya yang biasanya ceria. Bu Nabila, kita nggak bisa terus begini, kata Bayu sambil menghela napas. Kita harus cari cara untuk menghadapi pria itu dan mengetahui siapa dia sebenarnya. Nabila mengangguk pelan, aku tahu, Bayu. Tapi aku takut, bukan cuma untuk aku, tapi juga untuk kamu. Kamu sudah banyak membantu aku, bahkan lebih dari yang seharusnya. Bayu tersenyum tipis. Jangan khawatir, Bu. Aku siap menghadapi apapun demi kebenaran. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu yang pelan namun tegas. Nabila membuka pintu dan menemukan seorang wanita muda berdiri di sana. Wanita itu mengenakan blus putih dan rok lipit berwarna navy, dengan tas pundah hitam yang terlihat mahal. Rambutnya panjang dan hitam, diikat rapi dengan pita merah gelap. Matanya tajam namun terlihat cemas. Maaf, Bu Nabila. Saya Mira, teman lama Pak Arman, katanya dengan suara lembut namun penuh arti. Saya datang karena ada hal penting yang harus saya sampaikan. Nabila mengajak Mira masuk, sementara Bayu berdiri di belakang dengan penuh waspada. Setelah duduk di ruang tamu, Mira mulai bercerita tentang masa lalu Pak Arman yang selama ini tersembunyi. Ternyata, Pak Arman memiliki hubungan rumit dengan keluarga lain di luar Banyumas, dan anak yang disebut dalam surat wasiat itu bukan satu-satunya rahasia yang disembunyikan. Ada seseorang yang ingin mengambil alih warisan Pak Arman, ujar Mira. Orang itu sangat berbahaya dan sudah lama mengincar aset keluarga. Nabila merasa darahnya berdesir. Siapa dia? Kenapa tidak Pak Arman katakan padaku? Mira menggeleng. Dia takut ibu akan terluka. Tapi sekarang, ancaman itu semakin nyata. Bayu memasang wajah serius. Kami harus berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Beberapa hari kemudian, Nabila mulai merasakan kehadiran seseorang yang mengawasinya. Di lorong gedung, ia menangkap bayangan samar yang selalu menghilang ketika didekati. Suatu malam, saat ia pulang dari warung kecil, seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket kulit hitam berdiri di sudut jalanan gelap, menatapnya dengan mata dingin. Nabila mempercepat langkahnya, jantung berdebar kencang. Bayu yang menunggu di apartemen segera menyadari kegelisahan Nabila dan bertanya, "Ada apa, Bu? Kamu kelihatan takut." Nabila menghela napas, "Aku merasa dia mengawasi aku. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku yakin bukan orang baik." Bayu meraih tangannya, "Tenang, Bu. Aku akan selalu ada di sampingmu." Hubungan mereka semakin dekat, bukan hanya karena rahasia yang mereka ungkap bersama,
tapi juga karena perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di balkon apartemennya menghadap ke kota, Bayu memegang tangan Nabila dengan lembut. "Bu, aku tahu ada jarak usia di antara kita, tapi aku ingin jujur," kata Bayu dengan suara pelan. "Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar teman." Nabila menatap matanya yang tulus, dan tanpa sadar, ia tersenyum. "Aku juga, Bayu. Mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi aku tidak bisa menolak perasaan ini." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kehangatan yang tiba-tiba memenuhi udara malam itu. Namun, ketenangan itu pecah ketika ponsel Bayu berdering. Ia melihat layar ponsel dan wajahnya berubah tegang. "Ini dari nomor yang sama," Bayu berkata pelan sambil menunjukkan pesan di layar ponsel. "Jangan terlalu dekat dengannya, atau kau akan menyesal." Nabila menggigit bibirnya. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu, di sebuah rumah tua di pinggiran kota, seorang pria dengan wajah berkerut menatap layar komputer yang menampilkan foto Nabila dan Bayu. Ia mengangkat telepon dan berkata dengan suara berbisik, "Mereka mulai dekat. Kita harus bertindak sebelum terlambat." Misteri semakin menebal, dan bahaya mengintai dari bayang-bayang. Akankah Nabila dan Bayu mampu mengungkap kebenaran dan melindungi satu sama lain? Ataukah rahasia masa lalu yang kelam akan memisahkan mereka untuk selamanya? Semua akan terjawab dalam babak selanjutnya yang penuh ketegangan dan kejutan. Malam di Banyumas terasa sunyi, hanya terdengar gemerisik daun dan sesekali suara kendaraan yang melintas di kejauhan. Di dalam apartemen Nabila, suasana berbeda jauh. Lampu ruang tamu menyala redup, memancarkan cahaya hangat yang menyelimuti ruangan. Nabila duduk di sofa empuk, mengenakan dres satin berwarna burgundi yang menempel lembut di tubuhnya, memamerkan lekuk pinggang dan bahu halusnya yang terpapar sebagian oleh potongan dres tanpa lengan. Rambut hitamnya yang tergerai panjang disisir rapi ke satu sisi, mempertegas aura anggun sekaligus sensual yang tersimpan dalam diam. Di pergelangan tangannya, terikat gelang emas tipis berkilauan, hadiah dari Bayu yang selalu ia kenakan setiap hari. Bayu duduk di seberangnya, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu dengan lengan yang digulung hingga siku, memperlihatkan lengan kekarnya yang mulai terbentuk dari kerja kerasnya. Matanya tajam menatap Nabila, penuh perhatian dan sedikit gelisah. Sepatu loafers coklat kulitnya tergeletak rapi di dekat pintu, tanda ia sudah siap untuk pergi kapan saja jika keadaan memburuk. "Kamu yakin kita harus terus maju, Bu?" tanya Bayu dengan suara rendah. "Ini bukan hanya soal warisan atau keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar dan berbahaya." Nabila menarik napas dalam. "Aku tahu, Bayu. Tapi aku tak bisa mundur sekarang. Ini tentang harga diri, tentang keadilan, dan tentang masa depan kita." Bayu mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa lembar foto dari dalam tasnya. Foto-foto itu memperlihatkan sosok pria bertopeng yang sering mengintai mereka, serta beberapa dokumen yang menunjukkan adanya konspirasi besar di balik kematian Pak Arman. "Lihat ini, Bu. Semua ini menunjukkan bahwa ada pihak yang ingin menguasai seluruh aset keluarga dengan cara apapun." Nabila menatap foto pria bertopeng itu dengan mata membulat. "Dia selalu muncul di tempat yang sama saat aku pergi atau pulang. Aku merasa dia tahu semua gerak-geriku." Bayu menepuk bahu Nabila dengan lembut. "Kita harus waspada. Aku sudah bicara dengan beberapa teman di kampus yang bisa membantu kita mencari tahu lebih dalam." Suasana menjadi hening sejenak, lalu terdengar suara ketukan pelan di pintu. Nabila membuka pintu dan menemukan sosok Mira berdiri di sana, wajahnya terlihat tegang. "Maaf mengganggu malam-malammu, Bu. Tapi aku mendapatkan informasi baru yang penting," katanya sambil masuk ke ruang tamu. Mira duduk dan mulai membuka laptopnya. "Aku berhasil mendapatkan data dari seorang sumber terpercaya. Ternyata,
Pria bertopeng itu adalah bagian dari kelompok yang selama ini mengincar warisan Pak Arman. Mereka bukan hanya mengancam, tapi juga punya jaringan luas yang bisa membahayakan kita. Bayu mengernyit, kalau begitu, kita harus cari cara untuk melindungi diri dan keluarga. Nabila menatap keduanya dengan serius, aku tak mau hidup dalam ketakutan. Kita harus lawan, tapi dengan strategi yang matang. Mira mengangguk, aku akan bantu sebisa mungkin. Aku juga punya kontak di kepolisian yang mungkin bisa kita percaya. Malam itu, ketiganya merancang rencana untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Namun, di balik upaya mereka, ada satu hal yang tak terduga muncul. Perasaan yang kian menguat antara Nabila dan Bayu. Saat mereka berdiskusi, tangan mereka sesekali bersentuhan, dan pandangan mereka tak lagi hanya sebatas rekan atau teman. Tiba-tiba, suara telepon berdering. Bayu mengangkatnya, dan ekspresinya berubah tegang. Ini dari nomor yang sama, katanya sambil menunjukkan layar ponsel yang menampilkan pesan singkat. Kamu sudah terlalu dalam. Hentikan sebelum terlambat. Nabila menggenggam tangan Bayu erat, kita harus kuat. Bersama, namun, di balik jendela apartemen, bayangan gelap bergerak cepat, meninggalkan secercah cahaya yang menandakan bahwa bahaya semakin mendekat. Cerita mereka belum selesai. Di balik rahasia, cinta, dan ancaman, ada sebuah kebenaran yang menunggu untuk diungkap, dan sebuah pengorbanan besar yang harus dibuat. Apakah Nabila dan Bayu siap menghadapi semuanya? Ataukah takdir akan memisahkan mereka sebelum semuanya terungkap? Malam itu, Banyumas menyimpan rahasia yang lebih kelam dari bayangan. Suasana pagi di Banyumas membawa kesegaran yang berbeda dari biasanya. Matahari menyinari jalanan sempit yang dipenuhi pedagang kaki lima dan suara riuh kecil warga yang mulai menjalani aktivitas harian mereka. Namun, di dalam apartemen Nabila, udara terasa berat, penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Nabila berdiri di depan jendela besar dengan tirai tipis berwarna krem yang berkibar pelan tertiup angin, menatap keluar tanpa ekspresi. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sedikit terbuka di bagian kerah, memperlihatkan garis tulang leher yang anggun, dipadukan dengan celana kain hitam yang pas di pinggangnya, menyiratkan kesan profesional sekaligus elegan. Rambut hitam legamnya tergerai rapi, namun ada beberapa helai yang jatuh menutupi sebagian wajahnya, menambah kesan misterius dan sensual yang lembut. Di pergelangan tangannya, gelang emas tipis berkilauan, hadiah dari Bayu, terpantul indah oleh sinar matahari pagi. Sepatu hak rendah berwarna coklat yang biasanya ia kenakan kini tampak rapi di sudut ruangan, belum sempat dipakai. Bayu masuk ke dalam ruangan dengan langkah tenang. Pakaian kasualnya hari itu terdiri dari kaos polo biru muda dan celana jeans gelap. Wajahnya menunjukkan ketegangan, namun matanya tetap penuh kehangatan saat menatap Nabila. Bu, aku sudah dapat kabar dari temanku di kepolisian, ujar Bayu sambil membuka tas kecil berisi dokumen dan beberapa kertas. Mereka sedang menyelidiki kelompok yang mengancammu. Tapi mereka butuh bukti lebih kuat. Nabila mengangguk pelan. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya anak Pak Arman itu. Mungkin dia bisa membantu kita. Bayu duduk di samping Nabila, mengambil tangan wanita itu dengan lembut. Aku akan selalu di sini, Bu. Kita hadapi ini bersama. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah kesunyian. Nabila meraih teleponnya, dan tatapannya berubah kaku saat membaca pesan yang masuk. Jangan terlalu dekat dengannya, atau kau akan kehilangan segalanya. Bayu melihat pesan itu dan menggeram pelan. Mereka mulai mengancam langsung. Belum sempat Nabila membalas, terdengar ketukan keras di pintu. Bayu berdiri dan membuka pintu dengan waspada. Di depan mereka berdiri seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jas gelap dan topi fedora yang menutupi wajahnya sebagian. Matanya yang tajam menyiratkan niat yang tidak baik. Pak Hasan? Tanya Nabila penuh curiga. Pria itu mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam saku. Aku datang membawa informasi penting, katanya dengan suara berat.
Ini tentang warisan dan anak Pak Arman. Nabila mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Saat ia membukanya, Bayu memandang pria itu dengan tatapan waspada. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui, lanjut Pak Hasan. Tapi ini berbahaya. Kalian harus berhati-hati, karena tidak semua orang bisa dipercaya. Sementara itu, di sudut gelap lorong apartemen, bayangan samar memperhatikan dan merekam setiap gerak-gerik mereka dengan kamera kecil. Sesosok pria bertopi hitam tersenyum dingin, menyimpan rahasia yang bisa mengguncang hidup Nabila dan Bayu. Malam itu, Banyumas tidak hanya menyimpan rahasia lama, tapi juga ancaman baru yang siap meledak kapan saja. Nabila dan Bayu harus memilih, melanjutkan perjuangan bersama atau menyerah pada ketakutan yang menggerogoti. Namun satu hal yang pasti, kisah mereka belum berakhir, dan misteri yang lebih dalam masih menunggu untuk diungkap.